Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, saya Isa Kaisala dari Universitas Negeri Medan, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Pertama, kita mengenal dulu apa itu komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data, baik berupa teks, visual maupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk dalam sejarah perkembangan teknologi komputer. Pertama, generasi pertama. Sejarah komputer generasi pertama hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep tersebut ialah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer merupakan komputer generasi pertama. Kemudian, automatic computer sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Ciri komputer generasi pertama: 1. Menggunakan tabung hampa udara atau vakum tube sebagai sirkuitnya. 2. Ukuran fisik komputer sangat besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic drum. 4. Hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau machine language. Generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Komputer pada awal generasi kedua ini adalah superkomputer dari IMB yang bernama Street dan superkomputer dari Spira yang bernama LAR. Sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer IMB 1401 untuk mengolah informasi keuangannya. Ciri-ciri komputer generasi kedua: 1. Menggunakan transmitter sebagai sirkuitnya. Lebih kecil, cepat, dapat dikendalikan dan hemat energi dibandingkan komputer generasi pertama. Nah, yang berikutnya menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Yang kita masuk di generasi ketiga, ditandai dengan munculnya IC, Integrated Circuit. Apalah itu? Yang menggantikan peran transmitter. Diciptakannya IC karena transmitter menghasilkan panas yang sangat besar dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Contoh dari komputer ini adalah IMB S360, GE600 dan GE235. Dan kita masuk dalam generasi keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas. Itu pengecilan ukuran komputer seperti sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSC dapat memuat ratusan komponen-komponen dalam satu chip. Kemudian pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1981, IMB memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk menggunakan penggunaan rumah, kantor, dan sekolah. Adapun contoh komputer ini adalah IMB 380, Apple I, Apple II, dan sebagainya. Jadi pada komputer generasi keempat yaitu: 1. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan General Purpose Microprocessor yang dikembangkan oleh Intel. Kedua, mulai digunakannya LSC yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC integral circuit dalam sebuah chip, kemudian dikembangkan menjadi VLSI. Yang ketiga, pada generasi ini hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, Graphical User Interface, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Core. Nah, sekarang kita masuk pada komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima ini adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer ini dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Beberapa ciri utama dari komputer ini ialah: 1. Di Jepang didirikan ICOT atau Institute for New
komputer teknologi untuk mengembangkan komputer generasi kelima ini, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Kedua, dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, intelligent imagination dari institution dengan natural language atau bahasa sehari-hari. Terima kasih, itu sekian presentasi atau bla 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 dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian.